Malaysia itu datang bawa bantuan, pulang bawa hasutan. Kalau benar tulus membantu, kenapa selalu ada bendera Malaysia ikut berkibar? Kita dari DSR Malaysia, kita datang untuk kemanusiaan dan kita bawa 2,000 kilo ubat bernilai lebih RM1 juta untuk kemanusiaan ke Aceh. So harap kita berjaya menolong Aceh lah. Kita nak ada kerjasama supaya semua bantuan dapat disalurkan. Pasal ada juga yang kita dimaklumkan bantuan dah ada pun lebih kurang berapa 500 tan masih lagi tersekat. Jadi kita merayu lah kepada semua. Pasal benda ini ceritanya macam-macam, tapi kita patutnya nak selamatkan dulu cerita kemudian lah. Dan kita akan bongkarkan atau ceritakan bagaimana pengalaman kita di sana, apakah halangan dan kekangan yang kita sedang hadapi sekarang. Dan kita Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling jujur, paling sederhana, tapi juga paling bikin panas kuping. Kalau niatnya kemanusiaan, kenapa selalu ada agenda? Setiap kali Aceh luka, setiap kali Sumatera berdarah, selalu ada satu pola yang muncul. Bukan cuma relawan, bukan cuma bantuan, tapi narasi. Narasi yang diselipkan pelan-pelan, seperti racun yang diteteskan ke air minum. Awalnya tak terasa, lama-lama mematikan, bantuannya datang, kamera ikut datang, bendera ikut dikibarkan. Lalu bisik-bisik mulai terdengar. Jakarta jauh, Kuala Lumpur lebih dekat, Indonesia tak peduli, Malaysia saudara serumpun. Kalimat-kalimat itu terdengar manis. Tapi manis bukan berarti tulus, gula pun bisa bikin diabetes. Bencana, bantuan, dan kebohongan yang disengaja. Di tengah bencana besar di Sumatera Utara dan Aceh, Presiden sudah memerintahkan pengerahan kekuatan besar-besaran. TNI, Polri, alat berat, kapal, heli, pesawat, semua bergerak. Negara bekerja. Negara hadir. Lalu muncul pertanyaan yang sengaja dipelintir kemana-mana. Kalau memang serius, kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Pertanyaan ini bukan polos. Ini pertanyaan yang punya niat. Karena yang bertanya bukan sekadar rakyat yang butuh bantuan. Yang ribut justru akun-akun luar, media asing, dan LSM. Yang sudah lama tidak suka melihat Indonesia berdiri di kaki sendiri. Mereka tidak peduli status. Yang mereka inginkan adalah akses. Akses masuk, akses bicara, akses mempengaruhi. Begitu status bencana nasional ditetapkan, pintu terbuka lebar. Media asing bebas mondar-mandir. LSM luar bebas bikin posko. Laporan bisa dibentuk sesuai selera. Narasi bisa dipelintir sesuka hati. Dan disitulah topeng kemanusiaan berubah jadi alat intervensi. Katanya negara maju, ejekan yang sengaja ditiup. Di media sosial, kita lihat pola yang sama. Ejekan, sindiran, cemoohan. Katanya Indonesia negara besar, katanya TNI hebat, kok ngurus banjir saja minta bantuan? Lucu ya. Yang ngomong paling kencang justru yang tidak ngapa-ngapain. Saat rakyat Indonesia terjebak banjir, siapa yang terjun ke lumpur? TNI. Saat jembatan ambruk, siapa yang bangun jembatan darurat? TNI. Saat logistik harus menembus daerah terisolasi, siapa yang terbang bolak-balik? TNI dan Polri. Sementara mereka main narasi dari jauh, bikin video, bikin caption, bikin seolah-olah mereka pahlawan. Padahal nol kontribusi nyata. Ini bukan soal bantuan, ini soal harga diri. Isu bendera Malaysia, kebohongan yang diulang-ulang, lalu muncul narasi yang lebih berbahaya. Katanya rakyat Aceh berbondong-bondong mengibarkan bendera Malaysia. Katanya Gubernur Aceh, Mualim, ingin mengarahkan konektivitas Aceh ke Malaysia, bukan ke Jakarta. Kita perlu jujur, isu ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia diproduksi, diperbesar, diulang-ulang. Kenapa? Karena ini cara paling murah untuk menciptakan jarak antara Aceh dan Indonesia. Bukan dengan senjata, bukan dengan perang, tapi dengan perasaan. Perasaan ditinggalkan. Perasaan dianaktirikan. Perasaan kami lebih dekat ke sana. Padahal faktanya, Aceh tidak pernah sendiri. Yang sering absen justru keadilan narasi. Pusat di Jawa. Isu lama yang dipakai. Lagi argumen klasik selalu diangkat ulang. Semua pembangunan di Jawa. Argumen ini laku keras karena memang ada sejarah ketimpangan. Tapi sejarah tidak boleh dijadikan alat memecah belah hari ini. Ketimpangan harus diperbaiki, ya? Tapi solusinya bukan menyerahkan kedaulatan ke negara lain. Logikanya begini, kalau rumah bocor, kita perbaiki atapnya.
Bukan pindah rumah ke tetangga yang diam-diam ingin menguasai tanah kita. Migas Aceh. Saat bencana bertemu harta karun. Dan disinilah cerita berubah dari kemanusiaan menjadi geopolitik. Di saat Aceh sedang luka, muncul kabar penemuan migas raksasa. Nilainya disebut mencapai 4,68 miliar dolar. Bahkan ada yang berani membandingkan, lebih besar dari Arab Saudi. Angka ini bukan kecil, ini bukan receh, ini harta karun. Dan sejarah sudah mengajarkan satu hal pahit, setiap kali Indonesia punya harta karun, gangguan selalu datang. Bukan kebetulan, ini pola. Bencana muncul, bantuan datang. Narasi ikut masuk, hasutan menyusul. Status bencana nasional. Keputusan yang tidak bodoh. Presiden Prabowo menjelaskan dengan gamblang kenapa status bencana nasional tidak ditetapkan. Pertama, Indonesia masih mampu. Negara tidak kolaps. Logistik ada, personel ada, alat ada. Kedua, yang lebih penting, kedaulatan. Begitu status nasional ditetapkan, Indonesia tidak hanya menerima bantuan. Indonesia juga menerima campur tangan. Dan ini bukan paranoia, ini pengalaman pahit yang berulang kali terjadi. Aceh pernah jadi laboratorium internasional. Banyak yang membantu, tapi tidak sedikit yang menunggangi. Ambalat, contoh nyata, bukan teori. Masih ingat blok Ambalat? Begitu ketahuan punya migas besar, Malaysia langsung pasang klaim. Tanpa malu, tanpa sungkan. Sekarang polanya mirip. Aceh punya migas, Aceh kena bencana. LSM Malaysia berdatangan. Bendera dikibarkan. Narasi pemisahan mulai diproduksi. Ini bukan kebetulan, ini deja vu. Pertanyaan paling menyakitkan. Dan kita sampai pada pertanyaan yang paling telanjang, paling menyakitkan. Apakah rakyat Aceh benar-benar butuh merdeka lalu bergabung dengan Malaysia? Apakah harga diri sebegitu murahnya? Ditukar dengan beras? Ditukar dengan janji kosong? Ditukar dengan negara yang selama ini rajin mengklaim budaya Indonesia dan merendahkan kita sebagai bangsa miskin? Kalau jawabannya iya, maka ini bukan soal bencana. Ini soal krisis kesadaran. Indonesia sedang diuji, bukan hanya oleh alam, tapi oleh narasi busuk yang menyamar jadi kemanusiaan. Dan ini baru permukaan. Aceh bukan barang donasi. Bantuan bukan tiket campur tangan kedaulatan. Bantuan boleh masuk, tapi kedaulatan tidak untuk ditawar. Mari kita luruskan dari awal, supaya tidak ada yang pura-pura bego. Bantuan kemanusiaan itu kewajiban moral, bukan alat tawar-menawar politik. Kalau ada negara atau LSM datang membantu, lalu merasa berhak ikut mengatur arah masa depan Aceh, itu bukan bantuan. Itu transaksi terselubung. Dan lebih parah lagi, penjajahan gaya baru. Utang moral. Senjata yang tidak kelihatan. Dalam dunia geopolitik modern, senjata tidak selalu berbentuk senapan. Ada senjata yang jauh lebih licik, utang moral. Caranya sederhana, datang saat orang sedang lemah, bawa bantuan, rekam, sebarkan. Ulangi narasi. Kami yang peduli. Lalu pelan-pelan masuk ke tahap berikutnya. Kami lebih dekat. Kami lebih perhatian. Kami lebih paham. Dari situ muncul kalimat paling berbahaya. Kalau bukan kami, siapa lagi? Aceh tidak butuh kalimat itu. Aceh butuh kejujuran dan kehadiran negara. Bukan bujuk rayu yang ujungnya penyerahan kedaulatan. Bencana tidak menghapus batas negara. Ada satu logika sesat yang sengaja disebarkan. Karena Aceh sedang menderita, maka wajar kalau pihak luar ikut mengarahkan. Ini logika berbahaya. Karena kalau logika ini diterima, maka setiap bencana bisa jadi pintu masuk intervensi. Hari ini Aceh, besok Papua, lusa Kalimantan. Bencana alam tidak akan pernah menghapus batas kedaulatan. Kalau prinsip ini runtuh, maka negara bukan lagi negara. Ia berubah jadi rumah kontrakan, siapapun boleh masuk, asal bawa beras. Serumpun yang terlalu sering dipakai. Kata serumpun sering dijadikan pembuka yang terdengar akrab. Padahal di balik kata itu, ada agenda lama yang tidak pernah benar-benar mati. Serumpun itu soal budaya, soal bahasa, soal sejarah. Tapi kedaulatan bukan soal serumpun. Kedaulatan soal hukum, konstitusi, dan kehendak rakyat. Kalau serumpun dijadikan alasan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, maka itu bukan persaudaraan. Itu imperialisme versi sopan.
Aceh sudah terlalu sering dijadikan proyek. Kita harus jujur dan berani mengakui, Aceh terlalu sering dijadikan proyek. Proyek konflik, proyek damai, proyek bantuan, proyek penelitian, proyek LSM. Setiap fase luka Aceh selalu menarik orang luar. Ada yang tulus, tapi tidak sedikit yang bermain dua kaki. Bencana menjadi panggung, kemanusiaan jadi kostum, dan politik diselipkan di balik layar. Narasi Indonesia tidak hadir. Kebohongan yang dipelihara narasi ini diulang terus padahal faktanya berlawanan. Negara hadir, TNI hadir, Polri hadir, logistik hadir. Tapi kehadiran yang bekerja tidak selalu viral. Yang viral justru video bantuan dari luar yang diedit dramatis, dikasih musik sendu, lalu diberi caption provokatif. Ini perang persepsi. Dan sayangnya masih banyak yang tertipu. Mengemis. Itu bukan solusi. Ada kalimat presiden yang terdengar pahit tapi jujur. Indonesia tidak perlu mengemis. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita masih mampu berdiri. Mengemis itu bukan soal uang. Mengemis itu soal mental. Begitu mental mengemis tumbuh, harga diri runtuh. Dan negara yang kehilangan harga diri akan mudah dijajah, tanpa satu peluru pun ditembakkan. Aceh punya martabat, bukan sekadar kebutuhan. Aceh bukan wilayah kosong. Aceh bukan tanah tanpa sejarah. Aceh bukan daerah tanpa harga diri. Aceh adalah wilayah yang pernah berdiri sendiri, berdaulat, dan memilih menjadi bagian dari Indonesia. Pilihan itu bukan murah. Pilihan itu berdarah. Dan pilihan itu tidak boleh dibatalkan oleh bencana. Kalau hari ini ada yang mencoba membujuk Aceh dengan bantuan, besok mereka akan meminta lebih. Tidak ada bantuan gratis dalam politik. Yang ada hanya tagihan yang datang belakangan. Status nasional. Bukan sekadar administrasi. Banyak yang pura-pura tidak paham soal status bencana nasional. Mereka mengira itu hanya soal percepatan bantuan, padahal itu juga soal siapa yang boleh masuk dan sejauh apa. Presiden paham risikonya. Negara belajar dari pengalaman, karena begitu pintu dibuka tanpa kontrol, yang masuk bukan hanya bantuan, tapi juga agenda, framing, dan kepentingan. LSM asing. Tidak semua jahat, tapi tidak semua netral ini penting. Tidak semua LSM asing buruk. Tapi tidak ada LSM asing yang benar-benar netral. Setiap LSM membawa ideologi, kepentingan donor, dan agenda tertentu. Di negara yang stabil, ini bisa dikelola. Di wilayah bencana, ini bisa jadi bom waktu. Pertanyaan yang harus dijawab dengan tegas, mari kita balik pertanyaannya. Kalau benar Malaysia tulus, kenapa isu pemisahan diri ikut disebarkan? Kalau benar ini soal kemanusiaan, kenapa bendera negara lain ikut berkibar? Kalau benar ingin membantu, kenapa harus merendahkan Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena ini bukan sekadar bantuan. Aceh butuh bantuan. Tapi Aceh bukan barang donasi. Bantuan boleh masuk, solidaritas boleh datang, tapi kedaulatan tidak boleh disentuh. Selat Malaka and Migas. Aceh. Motif dibalik keramahan. Bantuan atau strategi menguasai urat nadi dunia? Kalau Aceh lepas, Malaysia pegang Selat Malaka. Sesederhana itu. Mari kita berhenti berpura-pura. Ini bukan lagi soal air mata korban. Ini bukan lagi soal tenda pengungsian. Ini soal peta kekuasaan dunia. Dan di peta itu, Aceh dan Sumatera Utara bukan titik kecil. Mereka adalah urat nadi. Selat Malaka, jalan tol dunia yang tidak pernah sepi. Bagi rakyat biasa, Selat Malaka mungkin cuma laut di peta. Bagi dunia, Selat Malaka adalah jalan tol internasional. Lebih dari 60% perdagangan Asia Timur mayoritas. Pasokan energi Cina, Jepang, dan Korea melewati jalur ini. Kalau Selat Malaka terganggu, dunia ikut batuk. Kalau Selat Malaka dikuasai satu pihak, dunia ikut menunduk. Dan sekarang kita bicara fakta pahit. Malaysia sudah lama ingin dominasi penuh Selat Malaka. Masalahnya satu, Selat Malaka tidak hanya milik Malaysia, ada Indonesia. Dan bagian terpentingnya ada di Sumatera Utara dan Aceh. Aceh, pintu gerbang dan gudang energi Aceh bukan cuma strategis karena letaknya. Aceh juga kaya raya. Penemuan migas dengan nilai fantastis, disebut mencapai 4,68 miliar dolar, mengubah segalanya. Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Ini angka yang bikin negara manapun lapar. Migas itu bukan cuma soal uang. Ini soal kemandirian energi, posisi tawar global, dan kekuatan politik. Kalau Indonesia kuat di energi, Indonesia tidak bisa ditekan seenaknya. Dan itulah yang tidak disukai.
Bencana plus migas sama dengan kesempatan emas. Sekarang gabungkan dua variabel ini. Aceh sedang dilanda bencana. Aceh menyimpan harta karun migas. Dalam logika geopolitik, ini disebut window of opportunity. Saat wilayah lemah, pengaruh mudah masuk. Bantuan menjadi pintu. Narasi menjadi kunci. Hasutan menjadi alat. Ini bukan teori konspirasi, ini buku teks geopolitik. Kenapa narasi dekat ke Kuala Lumpur? Terus dipompa? Karena jarak psikologis lebih penting daripada jarak geografis. Kalau rakyat Aceh merasa Jakarta jauh, Kuala Lumpur dekat, maka langkah berikutnya akan terasa alami. Kerjasama, ketergantungan, lalu tuntutan politik. Tidak perlu tank, tidak perlu invasi, cukup perasaan dan kebutuhan. Malaysia. Tidak bodoh, mereka sangat sadar. Jangan remehkan Malaysia. Mereka bukan negara kemarin sore. Mereka tahu betul, tanpa Aceh, Indonesia tetap besar, tapi dengan Aceh lepas, Indonesia pincang secara strategis. Dan sebaliknya, dengan Aceh di bawah pengaruh mereka, Malaysia naik kelas dari pemain regional menjadi pengendali jalur dunia. Itu sebabnya isu kemanusiaan selalu dibarengi isu politik. Itu sebabnya bendera tidak pernah absen. Itu sebabnya LSM jadi ujung tombak. Kalau Aceh dan Sumut lepas, apa dampaknya? Mari kita bicara lurus, tanpa drama. Kalau Aceh dan Sumatera Utara lepas, Indonesia kehilangan kontrol strategis Selat Malaka. Malaysia menguasai jalur dagang vital dunia. Migas Aceh jatuh ke tangan luar. Efek domino. Cina tergantung, Jepang tergantung, Korea tergantung. Siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat Aceh yang untung, elit, korporasi energi, dan negara yang pandai memanfaatkan kekacauan. Aceh akan lebih makmur, janji klasik. Setiap separatisme selalu datang dengan janji yang sama. Hidup lebih baik, ekonomi naik, keadilan lebih dekat. Pertanyaannya, contohnya mana? Berapa banyak negara kecil hasil pecahan yang benar-benar makmur? Dan berapa banyak yang akhirnya jadi boneka, pasar, atau ladang eksploitasi? Janji kemakmuran tanpa kedaulatan itu tipuan paling tua di dunia. Bantuan yang tidak pernah gratis bantuan itu seperti tali. Kalau dipakai untuk menolong, dia berguna. Kalau dipakai untuk mengikat, dia mematikan. Ketika bantuan dikaitkan dengan arah politik, identitas, atau masa depan wilayah, itu bukan lagi bantuan. Itu investasi pengaruh. Dan investasi selalu menuntut balik modal. Kenapa Indonesia harus keras di titik ini? Banyak yang bilang Indonesia terlalu curiga, terlalu sensitif, terlalu defensif. Jawabannya sederhana, karena taruhannya besar. Ini bukan soal gengsi. Ini soal bertahan hidup sebagai negara berdaulat. Negara yang lengah di wilayah strategis akan kehilangan segalanya tanpa sempat melawan. Bencana bukan alasan menyerah. Aceh sudah berkali-kali diuji. Konflik, tsunami, banjir, gempa. Dan Aceh masih berdiri. Kalau ada yang berpikir Aceh bisa dibeli saat lemah, itu penghinaan terbesar terhadap martabat rakyat Aceh. Aceh tidak bodoh. Aceh tidak bisa dibodohi. Jadi, mari kita jujur dari sekarang. Ini bukan soal siapa paling dermawan. Ini soal siapa paling berkepentingan. Selat Malaka dan migas Aceh terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh lewat pintu belakang bernama kemanusiaan. NKRI hadir bukan sekadar janji 50.000 TNI, puluhan karyan helikopter, fakta yang sengaja disembunyikan. Yang bekerja di lapangan itu TNI. Yang ribut di medsos, negara lain. Mari kita mulai dengan satu kalimat tegas. Narasi negara tidak hadir adalah kebohongan yang dipelihara dengan sengaja. Kenapa sengaja? Karena kalau rakyat percaya negara absen, maka pintu untuk pihak luar terbuka lebar. 50.000 personel. Itu bukan angka main-main. Presiden Prabowo menyebutkan langsung dalam sidang kabinet. Lebih dari 50.000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan. Itu setara 50 batalion operasi besar skala nasional. Ini bukan pasukan simbolis, ini kekuatan nyata. Tapi anehnya, angka ini jarang muncul di medsos. Yang muncul justru video bantuan luar negeri yang dipotong-potong, diberi musik sedih, lalu diklaim sebagai penyelamat. Padahal di lapangan, yang angkat korban itu tentara Indonesia. Yang bangun jembatan itu prajurit Indonesia. Yang buka akses logistik itu aparat Indonesia. Helikopter dan pesawat terbang tiap hari, lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat dikerahkan. Setiap hari terbang, dari Medan ke lokasi terdampak, dari Halim ke berbagai provinsi. Ini operasi udara non-stop,
bukan 1-2 kali liputan, tapi kamera tidak selalu ikut. Karena TNI bekerja untuk menyelamatkan, bukan untuk konten. 20 KRI, laut, juga bergerak. Di laut, 20 kapal perang Republik Indonesia, KRI dikerahkan. Bukan kapal mainan, ini kapal logistik, kapal angkut, kapal medis. 2 di antaranya, KRI Dr. Rajiman, Wedioningrat 992, KRI Dr. Suharso 990. Itu rumah sakit berjalan. Bukan cuma kirim mie instan, tapi operasi medis, evakuasi, perawatan. Ada juga KRI Bontang yang bawa bahan bakar. Karena tanpa solar, alat berat cuma besi mati. Darat, Zeni TNI kerja. Tanpa panggung, di darat 53 alat berat dikerahkan. Ekskavator, bulldozer, beko. Satuan Zeni TNI turun langsung, membersihkan puing, membuka jalan, memulihkan infrastruktur. Dan soal jembatan darurat, TNI jadi ujung tombak. Jenderal Maruli Simanjuntak ditunjuk langsung memimpin Satgas Jembatan. Ini kerja teknis, tidak dramatis, tidak viral, tapi menentukan hidup mati logistik. Kenapa kerja ini tidak diviralkan? Karena negara tidak sedang lomba pencitraan. Karena tentara tidak hidup dari like dan share. Karena nyawa lebih penting daripada narasi. Justru yang ribut di medsos itu, yang tidak di lapangan, yang tidak angkat beban, yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka yang paling kencang bilang, Indonesia gagal. Status nasional. Lagi-lagi dipelintir. Sekarang kita bahas soal bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan. Ada sekitar 500 ton logistik di Port Klang. Belum bisa dikirim karena status bencana nasional belum ditetapkan. Ini dijadikan bahan serangan. Lihat, Indonesia menghambat bantuan. Padahal faktanya lebih rumit. Lintas negara itu bukan urusan kirim paket online, ada hukum, ada izin, ada keamanan. Dan negara berhak mengatur siapa masuk, kapan, dan untuk apa. Permebam dan tekanan kebijakan Permebam bertemu KBRI, minta kejelasan. Kirim surat ke Presiden. Itu hak mereka. Tidak salah. Tapi masalahnya muncul ketika desakan kebijakan dicampur narasi politik dan tekanan moral dipakai untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan emosional. Karena begitu emosi yang memimpin, kedaulatan jadi korban. Bantuan ada, tapi kontrol tetap di tangan negara Indonesia tidak menutup bantuan. Indonesia mengatur bantuan. Ini perbedaan besar. Negara yang berdaulat bukan negara yang menolak bantuan, tapi negara yang mengendalikan bantuan. Karena bantuan tanpa kontrol, coba pintu masuk pengaruh tanpa batas. Narasi, negara tidak hadir. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ia melemahkan kepercayaan rakyat, membuka ruang separatis, dan memberi amunisi pada pihak luar. Itu sebabnya Presiden bilang, narasi semacam ini patut dicurigai. Bukan karena anti kritik, tapi karena ada agenda di baliknya. Aceh tidak sendirian. Aceh bukan satu-satunya yang diuji. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Indonesia sedang diuji serentak. Dan di tengah ujian itu, negara tetap bekerja. Tidak sempurna, tidak selalu cepat, tapi hadir. Jadi mari berhenti berbohong pada diri sendiri. Negara hadir, tentara bekerja, aparat bergerak. Dari Ambalat ke Aceh, pola lama Malaysia. Ketika sumber daya muncul, klaim dan hasutan ikut datang. Setiap ada harta karun di Indonesia, selalu ada yang sok peduli. Mari kita jujur sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi di Aceh bukan kejadian tunggal. Ini bukan kebetulan. Ini pola lama yang diulang dengan wajah baru. Ganti isu, ganti kostum, ganti narasi. Tapi aktornya sama, dan kepentingannya juga sama. Ambalat, ingatan yang sengaja dilupakan blok Ambalat dulu adalah alarm keras. Begitu ketahuan menyimpan migas besar, Malaysia langsung pasang badan, pasang klaim, pasang suara. Tidak pakai malu, tidak pakai ragu. Padahal wilayah itu jelas. Secara hukum internasional jelas. Secara historis jelas. Tapi hukum sering kalah oleh kepentingan energi. Sekarang bandingkan dengan Aceh, apa bedanya? Sama-sama migas, sama-sama strategis, sama-sama Indonesia. Yang beda cuma caranya. Kalau dulu frontal, sekarang halus. Lewat bantuan, lewat LSM, lewat narasi kemanusiaan. Dari klaim wilayah ke klaim perasaan. Kalau dulu Malaysia berani klaim wilayah, sekarang mereka belajar.
klaim perasaan lebih efektif. Bikin rakyat merasa tidak diperhatikan, dianaktirikan, ditinggalkan. Karena wilayah yang setia pada negaranya susah direbut. Tapi wilayah yang hatinya retak, itu gampang. Budaya diklaim, laut diklaim, sekarang rakyat mau diklaim. Kita sudah terlalu sering melihat pola ini. Budaya Indonesia diklaim, lagu diklaim, tarian diklaim, bahkan makanan diklaim. Sekarang naik level. Wilayah dan arah politik ikut diincar. Dan semua itu dibungkus dengan satu kata yang terdengar mulia. Kemanusiaan. Separatisme selalu butuh panggung. Tidak ada gerakan separatis yang hidup tanpa panggung. Dan bencana adalah panggung paling empuk. Saat orang lapar, saat orang takut, saat orang kehilangan rumah, logika melemah, emosi naik. Disitulah hasutan disusupkan. Indonesia tidak peduli. Kami lebih peduli. Masa depan ada di sini, bukan di sana. Ini teknik lama dan selalu dipakai di wilayah kaya sumber daya. Aceh. Sudah pernah berdarah, jangan dipermainkan. Lagi Aceh, bukan wilayah yang belum belajar. Aceh sudah bayar mahal. Konflik puluhan tahun, tsunami, trauma kolektif. Aceh tahu rasanya dijadikan medan permainan kekuatan besar. Dan justru karena itu, upaya mengaduk-aduk Aceh hari ini adalah kejahatan moral. Kalau Malaysia begitu mulia, pertanyaannya sederhana. Kalau niatnya murni, kenapa isu pemisahan selalu ikut muncul? Kenapa bendera negara ikut dikibarkan? Kenapa Indonesia selalu direndahkan? Tidak ada bantuan yang tulus sambil menghina. Indonesia bukan negara lemah. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan pihak luar. Mereka mengira Indonesia lemah karena sibuk mengurus diri sendiri. Padahal Indonesia punya wilayah luas, punya rakyat besar, punya TNI kuat, dan punya pengalaman pahit yang membuatnya waspada. Indonesia belajar dari sejarah. Dan negara yang belajar tidak mudah ditipu dua kali. Aceh dan Sumatera Utara. Bukan pion Aceh dan Sumatera Utara, bukan pion catur geopolitik. Bukan objek eksperimen, bukan alat tawar-menawar. Mereka adalah bagian dari tulang punggung Indonesia. Kalau bagian ini goyah, bukan hanya Indonesia yang rugi. Asia Tenggara ikut gemetar. Solidaritas. Ya, intervensi tidak. Ini garis batas yang harus ditegaskan tanpa ragu. Solidaritas diterima, bantuan disambut, persaudaraan dihargai. Tapi, intervensi ditolak, hasutan dilawan, kedaulatan dipertahankan. Tanpa tawar-menawar. Indonesia tidak anti bantuan, Indonesia anti penjajahan gaya baru. Ini bukan soal anti Malaysia, ini soal anti manipulasi. Karena penjajahan hari ini tidak datang dengan kapal perang. Ia datang dengan rompi relawan, kamera, dan narasi palsu. Penutup besar. Jangan jual harga diri. Saat lapar Aceh tidak butuh dikasihani, Aceh butuh diperlakukan adil. Indonesia tidak butuh dihina, Indonesia butuh dipercaya pada kekuatannya sendiri. Dan kepada siapapun yang berpikir bisa membeli wilayah Indonesia dengan bantuan. Indonesia mungkin sedang terluka, tapi tidak pernah kehilangan harga diri. Narasi ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Ini untuk membangunkan yang tertidur, karena sejarah selalu kejam pada bangsa yang lupa membedakan bantuan dan penjajahan.